kami para mualaf, doa kami teman-teman muslim tetap teguh dalam imannya, karena hanya Islam agama yang benar, ya. Hanya Islam yang melakukan segala perintah, ya, istilahnya kami melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ada syariatnya, ada perintah untuk beribadah pun ada perintah, ya. Dalam rukun Islam kita punya 5 rukun Islam, teman-teman. Itu sudah sangat sempurna, ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika wajib bagi yang mampu. Alhamdulillah, ya teman-teman, ya. Sekali lagi teman-teman, saya ingin sekali membahas, ya, kisah buku Sirah Nabawiyah, di mana untuk menepis tuduhan teman-teman Kristen, ya. Jadi di Sirah Nabawiyah ini ada ayat ke 60 berapa, udah saya tandain, ya. Ya, 61. Jadi teman-teman Kristen ini suka nge-DM saya, teman-teman, bahwa tentang surat ini, teman, tadi sudah saya bahas juga, ya. Al-Hijr ayat 6. Mereka selalu menuduh. Suara saya kedengaran nggak sih? Belum pakai headset tuh. Suara saya terus. Jangan-jangan kedengaran nggak teman-teman suara saya, teman-teman? Ini malam kan inspirasi nggak live, ya. Tunggu dulu. Ya, terima kasih. Jadi gini teman-teman, saya ingin, loh mana nih pengaturan kamera? Oke, saya ingin menjawab, ya, tuduhan teman-teman Kristen yang suka nge-DM saya tentang Nabi Muhammad, ya. Mereka suka membaca atau memframing tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya teman-teman, ya. Tentang surat Al-Hijr ini suka inbox ke saya nih. Udah berapa orang yang di inbox, teman-teman, ya. Jadi gini teman-teman, Al-Hijr ayat 6 ini ada alasannya, ya. Ayat ini, ya, ada sebab nuzul istilahnya. Di sini berbunyi, mereka berkata, wahai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Ya, jadi mereka nggak tahu ceritanya apa nih, teman-teman. Ini ceritanya, ya, di buku Sirah Nabawiyah, jelas, ya. Ini adalah cara kaum Quraisy, kafir Quraisy, untuk menghalang, ya, atau menghalang-halangi atau menghadang dakwanya umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka ini jelas, ya, beberapa cara untuk menghadang dakwah Rasulullah. Dengan cara salah satunya ini kaum Quraisy, ya teman-teman, ya. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan menertawakan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim. Sekali lagi teman-temanku yang Kristen, ya. Jadi kalian jangan salah paham. Ini Al-Hijr ini adalah perkataan atau cara atau taktik orang kafir Quraisy, ya, untuk, ya, mengolok-olok atau mengejek dan menertawakan atau menghina Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi teman-teman, saya tekankan bahwa Nabi kami adalah manusia mulia, manusia biasa,
Hanya perbedaannya beliau adalah manusia pilihan atau manusia mulia yang dipilih Allah ya, menjadi utusan. Nah, kalau saya mau compare ya, mau mirroring ke teman-teman Kristen, kita buka di Markus 3 ya. Markus 3 ayat 21 teman-teman. Markus 3 berapa tuh? 21. Lihat teman-teman. Markus 3:21 ya. Ini Yesus dan Beelzebul. Judul perikopnya teman-teman. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ingat ya, waktu kaum keluarga ada ibu, saudara kandungnya Yesus ya, Yakobus dan lain-lain, mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus ya. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tuh. Kau bandingkan dengan saya punya, kami ini nabi loh, nabi utusan. Kau Tuhan dibilang tidak waras tuh. Oh, bagaimana bisa dikatakan Tuhan yang kalian sembah, yang kalian ibadahi tiap hari ya, selalu kalian ibadahi, kalian sembah Yesus yang kalian katakan ciptaan adalah Tuhan, dikatakan oleh keluarganya sendiri tuh. Kalau kami Nabi Muhammad mendingan, ini kaum Quraisy, ini cara taktik kaum Quraisy untuk mengolok-olok atau menghina Nabi Muhammad tuh. Di Al-Hijr ayat 6 ya. Jadi saya tidak terpengaruh ya. Bahkan bukan itu aja, ada lagi di sini nih tuh. Banyak ya. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir tuh dan pendusta firman Allah. Dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan ya. Dan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, inilah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Surat Syahad 4 tuh. Kau mau DM saya ini terus atau sama aja. Jadi kami nggak pengaruh ya. Saya nggak mempengaruhi iman saya sedikit pun teman-teman Kristen. Karena apa? Karena Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti saya, seperti Anda. Hanya perbedaannya beliau adalah manusia yang berakhlak mulia. Beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi karena manusia yang dipilih langsung oleh Tuhan sebagai utusan atau nabi penutup gitu teman. Kalau kita mirroring ke Kristen loh, Yesus loh dikatakan tidak waras oleh kaum keluarganya. Tuhan kok dikatain gitu loh teman-teman. Masuk akal nggak? Nah, jadi jangan kau pancing, jangan suka jangan pandai menyerang gawang orang lain ya. Nanti kalau serang balik, gawang-gawang kau juga habis gol semua. Gitu kawan-kawan. Jadi sederhana ya, kita nih komplit ya di Sirah Nabawian ya. Jadi kalau ada yang mau framing tentang Nabi Muhammad, kecil. Karena mereka nggak mengetahui sejarah beliau. Gitu. Sedangkan rasul mereka teman-teman ya, kalau kita kaji ya, Rasul Paulus itu nggak jelas loh teman-teman. Itu bagi saya itu adalah penyesat. Nah ini sesuai data ya. Nah, nggak bosan-bosan saya jelaskan ini biar teman-teman yang lain itu bisa ini lagi nih kain bocil. Lihat ini Rasul kau nih. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh lihat ini. Ini sebenarnya kalau perikopnya teman-teman, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Tuh. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Tuh. Jadi ini perintah dari Bapa ya. Nah, datang si Paulus. Ini sudah diingatin loh. Ini peringatan buat teman-teman Kristen ya. Hati-hati ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang bilang Yesus Tuhan, Tuhan.
Yesus manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini mereka nih, penyesat nih, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Manusia biasa loh, tuh. Jadi, di ayat ke-8-nya, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tidak di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu. Jadi ajaran ini, ajaran tetaplah di dalam ajaran Kristus ini, bahwa harus mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Ya, jadi penyesat yang kemana-mana itu adalah si Paulus. Nih saya buktikan teman-teman ya. Paulus pernah surat Paulus ya untuk jemaat di Galatia teman-teman. Siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia nih? Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini, yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat nomor 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan sangat jelas Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus ini bukanlah manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Lalu Yesus ini siapa? Tuh, melainkan tetapi aku menerimanya oleh pernyataan tuh Yesus Kristus. Karena dia bukan manusia loh, tuh menerimanya bukan dari manusia. Jadi penyesatnya itu sudah jelas teman-teman ya, adalah si rasul palsu yaitu Rasul Paulus. Itu kalau kami jelas ya, kami jelas di Kristen teman-teman, di Muslim, di Islam. Nabi Muhammad jelas, silsilahnya pun jelas, nama ayahnya jelas, nama ibunya jelas, nama paman kakek pun jelas. Kalau Paulus ini kita nanya nama bapaknya ini nggak ada yang tahu Kristen ini. Gitu kawan-kawan. Jadi jangan suka menyerang ke Islam ya. Karena kalau Islam serang balik, ngeri. Nih lagi, kalau dia mengatakan Yesus itu Tuhan ya, teman-teman lihat ya. Bagaimana hinanya mereka menghinakan Tuhan ya teman-teman. Matius 26:67. Kalau Yesus itu Tuhan, lihat ya. Yesus dihadapkan mahkamah agama. Kemudian dia dicecar ya, banyak pertanyaan. Tuh. Terus dicecar pertanyaan. Ini mereka tanya ini ya. Tetapi Yesus tidak diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan di atas awan-awan di langit. Ini kalau kita ikut bahasa ini teman-teman ya, mulai sekarang. Seharusnya pada saat selesai Yesus berbicara ini, dia terangkat ke langit. Jadi tidak disalibkan ya teman-teman ya. Karena mulai sekarang loh. Jadi sewaktu dia berbicara, selesai berbicara, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa tuh, dan datang di atas awan-awan. Yesus saja mengakui dia anak manusia. Tuh, duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Berarti dia bukan Maha Kuasa, teman-teman. Datang teman-teman, ini Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Aduh. Kalau dia Tuhan teman-teman, di ayat ke-67, tuh. Jika Yesus itu pencipta ya, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Ini kalau Mikana yang baca, ini dia tidak mau baca nih teman-teman Mikana tuh. Mikana kan selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan nih. Apakah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi pantas ya diperlakukan seperti hina seperti ini? Lalu mereka meludahi mukanya, diludahi oleh ciptaan loh. Dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Aduh.
Kasihan ya Allah. Sadar udah. Saya ini semoga teman saya ya yang saya amati hatinya lembut, semoga cepat sadar ya. Itu aja, saya semoga mereka dapat hidayah. Tapi kembali lagi itu hak hidayah adalah hak prioritasnya Allah ya. Tuhan yang berhak membolak-balikan hati hambanya. Jadi hanya Allah yang tahu hati kita ya teman-teman ya. Gitu saudaraku. Itu aja sih, nggak ada yang saya ingin bahas. Oh, ini ada teman saya mau naik, saudara. KPK nggak mau naik ya. Tuhan ditinju ya kawan, Tuhan ditinju nih. 2 Yohanes. Assalamualaikum Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Ya, gimana begini. kabar? Ya. Syukur di Islam ya teman-teman ya, karena kami, kalau saya ibaratkan begini saudaraku, ibaratkan saya punya mobil kan. Nah, jadi ibarat kata gini, kita punya mobil 1 minggu. Mana mobil yang lebih bersih? Ini Bang Joni ya? Iya. Ya. Iya. Saya bertanya Bang Joni, mana mobil yang Ya. lebih bersih? Yang dicuci seminggu sekali atau yang dilap-lap debunya 5 kali sehari? Karena mobil kalau dibiarkan di garasi misalkan 1 minggu pasti berdebu ya Bang ya? Pastilah. Betul. Tapi kalau mobil yang dibersihkan 1 hari bahkan dilap sampai 5 kali itu, kita bandingkan dengan mobil yang dibersihkan 1 minggu sekali, tentu mobil mana lebih bersih menurut Bang Joni? Jauh lebih bersih, hilang 5 kali sehari lah. Oi, mantap. Alhamdulillah. Iya, logikanya kan harus sehat. Kalau Betul. ada yang bilang minggu yang bilang bersihnya hanya dilap sekali seminggu, cacat logika. Ya. Betul, saudaraku. Gini Bang Joni, saya tadi kan Ya. di M kawan ini, dia kan selalu DM saya, kau tuh nabimu itu seperti ini kan, dia bilang kan di Al-Hijr 6, ayat 6 kan? Iya. Oh, Nabi kan di sini Al-Hijr ayat 6 ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini kan gini ya, mereka berkata, wahai orang-orang turunan yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ya. Mereka tidak mengerti ini alasannya nih, ayat ini kan turun ini, Allah berfirman seperti ini karena ini adalah taktik ya, beberapa cara untuk menghadang dakwanya Nabi Muhammad ya, Rasulullah, betul kan? Iya, benar. Itu taktiknya orang-orang Quraisy itu loh. Iya. Oh, orang-orang Quraisy ini. Nah, Iya. contoh, mereka suka ejekan dengan penghinaan, olok-olok dan bahkan menertawakan. Bahkan Nabi Muhammad pun dikatakan tukang sihir kan? Ada. Iya. Iya, Jadi benar. kita tuh tidak terpengaruh. Maksudnya iman kita tuh kalau mau kirim saya seperti ini pun saya nggak akan pengaruh karena saya tahu. Makin kuat. Iya, saya Kalau kita itu makin kuat. benar. Apa sebabnya? Sebabnya begini Bang Al-KTP. Iya. Karena di Islam itu tidak ada yang bisa dicari kesalahan. Itu yang menjadi masalah bagi mereka. Betul. Jadi dari mereka mau dicari Tuhan. Tuhan umat Islam seluruh dunia kompak satu. Kompak. Betul. Mau dicari ibadah 5 waktu itu kompak seluruh sama, dunia. Timur, betul. barat, selatan, utara. Kompak kan? Betul. Apa yang mau dicarikan kesalahan dalam Islam? Al-Quran itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dicatat oleh sahabat. Barangnya ori. Barang ori ini pasti mahal. Betul. Nggak ada barang ori yang murah. Karena ori, apa yang mau mau dicari-cari kesalahan susah. Karena dari Tuhan. Asli. Betul Bang. Susah mereka untuk bergerak. Misalnya mereka menghina kata mereka ke kita, tapi mereka menghina diri mereka sendiri. Tapi mereka enggak juga sadar. Bukan kita yang dihina, tapi diri mereka sendiri yang menghina itu. Betul, saudaraku, betul. Padahal
mereka tidak tahu ya. Kita tuh mengimani jelas bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Hanya Manusia kelebihannya beliau adalah manusia paling mulia karena akhlaknya begitu mulia. Karena beliau juga adalah salah satu pilihan Allah ya kan untuk menjadi utusan atau nabi terakhir. Jadi kami tidak pernah terpengaruh dengan kau mengatakan yang kami heran itu, yang harus heran itu mereka. Kalau Kasihan mereka juga mengatakan mereka. Yesus itu Tuhan, ya kan? Iya. Kan kalau kita mirroring kepada mereka, ya Bang Joni ya. Ini yang paling ini masuk akal nggak itu? Yesus dan Bajebul, Markus 3:21 ya. Dibilang oleh keluarga itu. Oleh Waktu keluarga itu ngeri itu. Bahasanya. ibunya, saudaranya kan lebih parah. Kalau kita kan kaum Quraisy ya kan? Iya. Kalau kita nabi kita kan kaum Quraisy manusia. Ini Tuhan loh, sang pencipta langit dan bumi loh. Oh, keluarganya mengatakan ia tidak waras lagi tuh. Kaum keluarganya mendengar hal itu dan mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka Yesus atau ia tidak waras lagi tuh. Bagaimana tuh? Lebih parah ya. Ya Allah. Keluarga ya. Kalau keluarga itu parah. Tapi kalau orang lain musuh biasalah. Karena mereka nggak dapat senjata apa yang diantar. Terima kasih Mbak Cyril. Ya. Nggak bisa menghantar Nabi Muhammad. Akhirnya dia buat cerita lah. Bilang penyihir lah, penipu lah. Itu kan buat cerita. Iya, kalau kita nih nggak masalah. Memang ini Allah sudah tahu kan. Nggak ada masalah, tapi tambah kuat lah iman kita. Benar, justru karena kita benar itu. Jadi dimusuhi orang oleh kaum kafir Quraisy kan. Iya, Waalaikumsalam tambah kuat iman. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli. Makasih Mbak. Jadi Bang Al-KTP sendirilah sekarang ini, jangan kayak orang lain. Bang Al-KTP Ya. itu sejak merasakan Islam secara logika sehat, dulu mungkin maaf saya bilang logikanya kurang sehat, kurang sehat lah gitu kan. Sekarang logika sehat, mana yang lebih nyaman, logika sehat sekarang atau sebelum logika sehat yang dulu gitu? Bandingkan aja itu yang merasakan ini ya. Sebab agama ini kan ada rasa. Coba. Gimana Jelas. rasanya sekarang dengan dulu? Perbedaannya? Beda enggak? Beda enggak? Oh, jauh beda. Ya Allah, kalau saya cerita Bang, ya ngeri. Makanya saya kasih sekarang ini Bang Al-KTP. Udah tinggalkan Islam, balik ke yang lama lagi lah. Ini 10 miliar. Kira-kira mau nggak ditukar dengan 10 miliar? Kira-kira. Jangankan 10 miliar ya. Nah, Jadi saya ikuti perkataan Nabi Muhammad ya. Seandainya ada yang kasih saya bulan di sebelah kiri, matahari di sebelah kanan, diambil nih bumi, matahari dan bulan. Tetap saya. Iman saya sudah seperti keren. Alhamdulillah. tetap Islam. Allah Akbar. Ini Jadi, calon penghuni surga. amin. Calon penghuni surga nih. Iya. Kecil ya. Nah, Calon jadi penghuni surga, Bang Al-KTP. iman saya begini Bang Joni. Iman saya ya, seandainya Nabi Muhammad ada di samping saya kan, masih hidup saat ini ya. Kemudian di depan saya kan ada tembok nih. Iya. Nah, kemudian di depan saya ini Nabi Muhammad mengatakan ini adalah warna putih ya. Iya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Rasulullah mengatakan, enggak, Al-KTP itu berwarna hijau. Saya akan mengatakan itu berwarna hijau. Yang salah mata saya bilang. Iya. Tetap lebih yang apa yang dikatakan Rasulullah itu yang benar. Seandainya. Gitu. Jadi iman saya tidak akan tertukar dengan apapun juga karena saya telah membangun iman saya, fondasi iman saya di atas batu. Bahkan tiang-tiang iman saya itu dari beton. Luar Sekalipun biasa. hujan badai nggak akan runtuh dia. Allahu Akbar. Karena Allahumma sholli ala atas air, sayyidina Muhammad. Iya. Teman-teman banyak yang iman di atas air. Di atas air. Jadi kebanjiran imannya hilang. Iya. Mereka tuh seperti benih, Bang. Benih yang jatuh kan. Jatuh di pinggir jalan, kemudian digilas mobil ya. Tumbuh itu benih, tapi waktu digilas mobil mati. Habis dia. Nah, sama juga dengan benih, mereka tuh sama dengan benih juga yang jatuh di semak belukar, ya kan? Iya. Kemudian dia tumbuh, benih itu tumbuh. Tapi karena terhimpit oleh semak belukar dia mati. Jadi seolah-olah jadi sepertinya mereka tuh seperti gini, Bang. Mereka mengerti kan mana yang benar yang mana. Tapi karena keinginan daging, kemegahan dunia, mereka tidak peduli itu. Mereka lebih utamakan dunia yang sementara. Itu kan lucu tuh. Otaknya kemana ya?
Betul, betul, betul. Saya takutnya begini bang, nanti kalau mereka dipanggil Tuhan mati kan, Mm. setelah mereka tahu Tuhan yang benar itu mereka, tolong hidupkan saya sehari lagi ini. Saya ingin, Memang begitu. saya ingin bersyahadat. Takutnya seperti itu nanti bang. Itu ada dalam Hah? kan orang-orang yang tidak beriman sekarang, memang Iya. itu dibukakan dalam Al-Quran tuh ada tuh di ayatnya. Iya iya. Ya apa kata mereka? Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia walaupun agak sehari saja kami akan beriman. Terlambat kata Allah, terlambat. Iya betul, Betul betul terlambat. betul betul. Dulu Sudah terlambat. kemana kamu? Dulu kemana kamu? Berapa orang apologet Islam yang sudah Menjelaskan. mengeluarkan dana mereka untuk beli data, menyampaikan kepada kamu tanpa ada pamrih mereka dengan ikhlasnya, kamu Iya. olok-olokkan mereka. Ini akan debat begitu nanti, Iya. akan tersampaikan nanti bahasa seperti itu. Kini rasailah azab kata Allah. Hmm, Nah, gitu. betul. Rugi betul. Kalau nggak memahami Islam dan nggak masuk ke dalam Waalaikumsalam Islam, rugi betul. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luki, ya. Rugi betul. Seperti Bang Al-KTP itu bumi dan segala isinya dikasih ke Bang Al-KTP, nggak akan mampu merontokkan untuk Bang Al-KTP ke yang lama lagi. Nggak mampu lagi. Luar biasa. Lagi bang. Itulah yang terasa. Itu siapa yang bisa untuk merasakan itu? Orang yang dipilih Allah dan mereka mau melunakkan hatinya seperti Bang Al-KTP bilang. Kalau mereka keraskan hatinya, maka nggak masuklah. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia tidak akan masuk kepada yang mengeraskan hatinya. Mental dia. Mental. Saya sayangkan mereka tuh apa? Berguru kepada guru yang salah. Contoh Edis kan itu loh. Salah Itu mereka. bukan guru, Iya. penyesat. Iya. Nggak punya ilmu. Iya, Sudah dia nggak kan punya dia ilmu. guru dia orang pintar di antara mereka yang paling yang paling bodoh gitu. Iya, paling pintar sendiri dia di situ. Coba kalau Tapi mereka- kemarin waktu itu debat dengan Bang KTP enggak? dia sempat Ada naik saya dengar saya. dari teman-teman. Iya, dia naik saya. Sempat dia naik ya. Saya langsung turunkan. Ya. Oh. Siang-siang itu kan dia naik. Halo, Tuhan yang mana? Tuhan itu apa? Saya langsung turunkan. Penyesat buat apa berdebat sama dia? Sudah jelas Iya. itu orang yang mempelintir hadis, mempelintir Iya. Al-Quran. Contoh ya, yang saya teliti bang ya, dulu ya, sehingga saya Iya. tidak percaya lagi sama dia. Satu, begini bang, sebentar Iya. kamera. Jadi begini, dia pernah mengatakan Nah, bahwa di Islam itu boleh berbohong atau berdusta dalam 3 hal, betul? Sering kan dia ngomong gitu Iya. bang ya? Nah, Iya. setelah Dia saya pelajari mempelintir aja. hadisnya, ternyata Nabi Muhammad itu melarang tidak boleh berdusta, apapun Iya. tidak boleh, kecuali ada Iya. 3 perkara kan? iya benar. Tapi dia mempelintir, dia bilang boleh berdusta dalam 3 hal tuh. Padahal Iya. Rasulullah mengatakan tidak boleh berdusta, ya kan? Tidak boleh berbohong, Iya. kecuali Betul. dalam peperangan, ya kan? Benar. Contoh benar. saya, pertama, Mm-mm. saya hidup di zaman Belanda misalkan, kemudian saya tahu di mana Soekarno-Hatta tuh, Bapak Soekarno tuh disembunyikan, diasingkan di mana. Terus orang Belanda Iya. mengatakan, Al-KTP di mana Soekarno-Hatta? Oh, ada di Rengas Dengklok. Mati dong ditangkap ya kan? Saya harus berbohong dong. Pengkhianat Oh. jadinya. Jadi Oh. kita nggak diajarkan pengkhianat. Betul. Kita nggak diajarkan pengkhianat dalam Islam. Oh, itu Kan contoh pengkhianat maksudnya, jadi. ya kan? Yang kedua, Iya. Kalau jujur Yang lah di kedua- waktu itu pengkhianat. jadi bukan Pengkhianat bukan jadinya. berdusta itu sebenarnya. Jadi yang kedua, Bang, Menyelamatkan itu. iya, yang kan Menyawa kecuali itu. kan, kecuali Nabi Muhammad bilang kan. Nah, yang Iya. kedua, Rasulullah bilang untuk mendamaikan yang 2 orang yang bertikai, misalkan anak saya 2 orang laki-laki. Iya. Kemudian yang satu namanya Iwan, satu namanya Anton misalnya. Kemudian si Anton sama Iwan ini lagi bertengkar mereka 2. Nah, saya panggil Iya. si Anton ke rumah, saya orang tuanya misalkan. Anton, kemarin adekmu Iwan itu ke rumah, dia nangis-nangis.
Dia menyesal ya, sudah bikin sakit hati kakaknya. Jadi dia minta maaf. Cuman dia malu mau ngomongnya bagaimana kan caranya. Jadi dia omong ke ayah gitu, dia omong ke bapak seperti Iya. itu. Besoknya saya panggil lagi si Anton. Ya Iya. kan? Saya panggil lagi si Iwan gitu. Iwan, kemarin Anton kesini. Jadi Anton itu menyesal ya. Sudah kasar sama kakaknya. Dia ingin berdamai, Iya. cuman dia malu. Nah, besok Iya. saya panggil mereka berdua, datang. Akhirnya kan mereka berdua langsung pelukan kan? Iya, Ya. langsung senang-senangan. Iya, padahal mereka gitu maksudnya. Iya. Iya kan? Iya. Oh, jadi berbohong dalam Islam. Bagi yang berkeluarga Bang Al-KTP, satu lagi begini. Seandainya Bang Al-KTP sudah berkeluarga, ada istri. Iya. Kemudian istri masak, tahu-tahu keasinan. Karena asin, kira-kira ketika jujur di saat itu, senang nggak istri? Betul. Kalau kita jujur bilang Ini- makanannya tidak ada pasti marah dia kan? Kamu masak asin Kecewa. kali, asin kali. Tapi Islam mengajarkan begini, ketika masakanmu asin begitu, udah puji aja, enakin aja makannya. Padahal betul-betul asin. Jadi karena menghargai tinggi, jadi istri merasa tidak bersalah di saat itu. Iya, nanti kan dia kecewa. Dia betul merasa nggak? mulia. Betul, betul. Senang betul. hatinya jadinya. Daripada bertengkar, kalau jujur bertengkar lah. Udah capek-capek aku masak, kelebihan aku kasih garam sedikit, marah pula kau. Hmm. Tapi kalau itu kan terjaga harmonisnya, jadi Iya. nggak ada sakit hati. Betul. Luar biasa ajaran Islam itu. Iya. Kalau bagi Benar, orang Bang. yang berakal, bagi orang yang berakal. Tapi nggak Betul. orang yang nggak berakal nggak ada gunanya ajaran Iya. Islam. Syukron Bang Hasan. Sebab Syukron. Islam ini memang untuk orang berakal aja, untuk orang yang Betul, akal sehat. Iya. Kalau kita mau berpikir Bang, Islam itu sangat mempermudah kita. Bahkan ajaran Iya, Islam benar. itu contoh kita ya, saya kalau membayangkan sholat itu kan kita selalu ada ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kan? Iya, iya. Di saat itu saya Iya. merenung lagi, tadi saya ada buat apa ya? Kesalahan saya apa tadi ya? Pintar. Jadi Iya, pintar. seperti saya tuh melap mobil itu loh, saya bilang tadi Bang. Kalau mobil saya berdebu Iya, iya. ya, saya lap. Jadi tetap bersih gitu ngerti Kita nggak? koreksi lagi ya. Kita Iya. koreksi lagi ya. Kita mohon ampun langsung saat itu juga gitu. Ya Allah, tadi saya apa ya? Jadi benar-benar menghindari kita dari perbuatan zalim atau perbuatan yang dilarang oleh perintah Allah gitu. Iya. Mantap kok Saya Islam. rasa Mantap. ajaran yang benar ya Bang Al-KTP. Saya rasa ajaran yang benar ya. Jelas, bukan benar lagi di Bible saja ada loh di Bible itu. Iya. Tunggu ya, saya tunjuk ya. Bentar Bang. Iya. Di Bible itu ada. Teman-teman di bawah, tolong dibantu tap-tap layar akun Bang Al-KTP ini biar kuat. Ini akun ini kadang dipakai untuk buka komal juga ini. Karena ini Bang sering- Al-KTP ini alhamdulillah ini banyak disukai oleh teman-teman apologet Muslim. Beliau ini ibaratnya apa juga ini? FYP juga ini, banyak penggemar juga. Jadi, iya makasih saudaraku. Jadi mereka tuh tidak mau belajar Bang. Padahal kalau di Bible ya, kita lihat ya, contoh ya. Iya. Heeh. Ini Nehemia 6 ayat 8 Perjanjian Lama ya. Iya, iya. Nah, ini di sini kita bacakan. Lalu Esra memuji Tuhan. Heeh. Lalu Esra memuji Tuhan Allah di sini yang maha besar tuh. Allah yang maha Iya. besar. Allahu Akbar kalau kita ya. Dan iya. semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka Luar berlutut dan Iya. sujud menyembah kepada Tuhan Nah, dengan itu yang ajaran muka yang benarnya. sampai ke tanah tuh, dengan muka Itu sampai ajaran ke yang tanah. benarnya itu. Iya, ritual Itu ibadah ya ajaran yang ini benarnya. ritual ibadah mana yang melakukan seperti ini? Coba Islam kan? Islamnya Iya, cuman Islam. ajaran yang benar. Ya. Allah sendiri kan sudah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Iya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah sendiri loh. Betul. Kalau kita, Beribadah. nah,
dan manusia nih Bang Al-KTP, bukan Islam saja ya. Jin dan manusia, siapa saja yang merasa manusia, kalangan jin itu terpanggil dengan kata-kata Allah seperti itu. Tapi kalau merasa domba mungkin enggak lah, karena domba enggak perlu untuk taat dan patuh kepada Allah. Tapi kalau manusia iya, kalau domba enggak masuk kategori lah. Belum waktu domba. Itulah Bang. Jadi saya heran Bang ya. Bang, saya heran ya. Yesus kan sujud juga ya kan? Kan ritual ibadah seperti ini kan hanya dilakukan oleh umat muslim ya kan? Yang sujud. Iya benar. Terus muka sampai ke tanah ya kan? Nah. Iya benar. Yang perintahkan mereka ke gereja siapa? Di mana perintahnya gitu loh? Nggak ada yang jawab. Langsung dari mana ada? Nggak ada Bang. Nggak ada Yesus memerintahkan untuk pergi ke gereja, jadikan Tuhan itu menjadi 3 bahagian di dalam satu. Tidak ada Yesus mengatakan seperti itu. Iya, tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Jadikan Tuhan itu dalam pembagian 3. Ada anak, Roh Kudus dan ada Yesus langsung ngasih tahu enggak ada. Karena ajaran Yesus itu adalah menyuruh untuk patuh dan tunduk kepada Bapaknya. Betul. Kepada Allah. Karena dia tahu aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Itu pahami itu. Kan sudah berkata dia. Iya, jadi betul Bang. Jadi mereka nih saya bingung sama teman-teman yang Kristen ya. Sudah jelas penyesat itu ya. Malam Bang Jack. Assalamualaikum. Kristen itu Bang. Kristen. Iya. Selamat malam. Bang Jack. Kok nggak jawab? Ya dia lagi ini dulu Bang. Dia berdoa dulu kan. Iya. Saya banyak juga kemarin Bang Al-KTP. Itu masuk di Komal. Orang kan saya sering diundang. Masuk ke Komal. Kemudian di dalam Komal itu saya bilang aja, kita di sini diskusi santun, santai, tidak menghujat, dan kita mencari ilmu, dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat endingnya. Saya bilang banyak juga yang dapat manfaat dari KTP. Ya, jadi saya begini Bang, selama dia itu baik, diskusinya sopan, kami akan segan ya kan? Ya malam. Selamat malam Bang. Ya. Bahas apa? Ya. Kini bahas sujud. Santai aja, relax aja Bang. Ya, relax santai gitu loh. Relax aja santai. Nambah ilmu juga bisa Bang. Ya. Di sini ini malam kan mana Tuhan yang benar. Karena kalau kami di Islam kan jelas ya kan. Contoh tadi kan kita bahas tentang sujud ini ya Bang ya, sebentar ya. Iya. Kalau kami diperintahkan sujud atau berdoa sembahyang sholat itu ada perintahnya Bang. Di surat Toha ayat 14 ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri ya kan. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan. Ya. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Kami ada perintah Bang. Sekarang saya tanya, perintah Anda ke gereja di mana? Iya. Nggak usah masalah yang perintah-perintah ke gereja. Kan itu beribadah orang. Oh gitu. Ya, oke. Iya. Jadi dia sudah nyerah Bang. Ya kita pindah ke sini aja deh. Nggak usah pakai bilang ada perintah ini perintah itu. Ini kan manusia yang suruh. Kalau kami Al-Quran, Allah yang suruh bukan manusia. Di mana Alkitab? Surat Toha ayat 14. Iya. Di mana Allah ketemu Muhammad berbicara langsung pada Muhammad? Mana? Melalui malaikat Jibril Bang. Nah, iya malaikat Jibril. Iya, tapi betul. Tidak ada saksi. Lalu Yesus itu ada saksinya? Saksi itu Bang. Tidak butuh saksi itu. Kalau langsung malaikat Jibril, nggak butuh saksi itu Bang. Tidak Bang Joni, ada saksi. Nggak apa-apa Bang Joni. Ketemu dia ketemu tuh Jibril. Dengan Bang Al-KTP lah dulu. Karena kalau data dengan Bang Al-KTP itu. Jayo. Ya, jadi begini Bang Jack. Kau bilang kan tadi tidak ada saksi ya, Nabi Muhammad bin Muhammad. Sekarang Yesus ini tuh, siapa saksinya? Kau dengar? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi. Kau tidak tahu, kau itu makanya. Iya, cuma satu orang saksinya loh. Kalau kami ada utusan malaikat Jibril. Iya, di mana malaikat Jibril? Ini siapa yang saksi nih? Memperkenalkan dialah yang bersaksi dirinya. tentang
memperkenalkan dirinya sesama Muhammad siapa? Di mana? Bang, Di Quran. malaikat Jibril itu dia gaib, Bang. Artinya Iya. abang aja nggak bisa melihat malaikat Jibril. Dia gaib. Betul, dia mengenalkan diri ndak malaikat itu sama Muhammad. Bilang kau adalah akan jadi nabi apa? Aku mengenalkan diri lah. Lebih dari itu, Bang. Aku ini Lebih malaikat. Kalau bilang itu, lebih dari Aku itu. ini malaikat yang ditugaskan Allah kepadamu. Ada ndak? Lebih dari itu. Jadi malaikat Jibril ini, dia itu datang, dia memperkenalkan diri. Dia disuruh oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Iya, mana ayatnya? Bukan ayat di situ. Ayatnya, Buktinya. makanya malaikat itu datang Buktinya, Bang. kepadaku. Jangan tanya apa ayatnya. Ayat yang Kenapa? dibawa malaikat Jibril itu yang pertama sekali, ya, Iqra. Disuruh Nabi Muhammad. Iya, membaca. memperkenalkan dirinya. Ini dari mana? Memperkenalkan Ini dirinya itu malaikat maunya itu. abang, tapi agama Islam itu bukan maunya abang, tetapi menurut Ya, oke, Dari- oke. Bang Jack, Bang Jody. Jadi, Assalamualaikum. Bang Sal. gini. Bang Petani ini Muslim ya? Kristen? Saya Kristen, Protestan. Protestan. Ya, silakan. Ayo lanjut. Saya mau bilang begini. Secara naratif, Yesus Kristus ketika dia mengklaim sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai apapun itu, dia selalu menyodorkan saksi. Dua orang saksi itu adalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Secara naratif, dia tidak pernah berbicara kosong. Dia selalu membangun argumentasinya dengan premis-premis yang terukur. Sedangkan ada salah satu nabi di sana yang hobinya selangkangan wanita, dia itu selalu klaim ini abang framing ini. Jangan begitu. Jangan. Mulai baru-baru abang masuk udah framing gitu. Jangan. Saya bukan terlalu rendahan abang bilang begitu. Jadi abang menampakkan kerendahan diri abang di hadapan Johnny Eriko. Ya, dia begini Bang Joni. saya lagi bicara. Artinya, Tahu sebutkan dulu Tuhan kau siapa? secara logis, Joni, sebentar Joni. Kau mau jawab nggak pertanyaan saya host ya? saya Tuhan kau mau- siapa? Sebelum kau berargumen, Tuhan kau siapa dulu? Tuhan saya Yesus Kristus. Baik. Jelas. Sekarang saya Jelas. tanya kau sebentar. Tunggu. Kau tadi kan sudah duluan ini kan, mau coba-coba toh ini. Bahkan saya belum Kalau bicara. Tuhan kau Yesus, sebentar. Pertanyaan saya. Oke, Sebentar. silakan. Baik, Yesus, baca perikopnya. Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Kemudian dicecar pertanyaan ya, Silakan. ditangkap ya. Silakan. Pertanyaan saya, pantaskah? Baca nih. Baca. Ya, silakan. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Bagaimana mungkin Oke. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi diludahi oleh ciptaannya? Di mana Ini loh. Yesus menciptakan? Ini Yesus kan dibilang menciptakan. Tuhan tadi. Bang Jack tenang aja, biar aku selesaikan dia nih. Ah iya. Biar dia selesai bicara. Ada nggak yang lebih rendah dari ini Tuhanmu? Penghinaan Oke. seperti ini, silakan. Sudah selesai bicara? Sudah selesai? Sudah. Pertanyaan saya sederhana saja. Waktu Anda meludahi Prabowo, Anda menginjak Prabowo, apakah dengan meludahi dan menginjak Prabowo status sebagai presiden akan luntur secara absolut dari pribadi? Nggak nyambung. Waktu Anda membuang